berapa lama sih yang mau ditargetkan biar nggak jangan sampai kelamaan gitu kan, tahu-tahu matangan SDM 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 terus ekspansinya malah nggak jalan. Ya, kalau menurutku sih kecintaan terhadap pekerjaan tetap tetap penting. Itu lebih ke arah ya supaya kita enak ngejalaninnya gitu loh. Terima kasih Mas insight-nya. Ya, sama-sama. Oke. Mas Arja, mungkin teman-teman Ya, mau tahu gimana mendevelop menjadi bisnis yang kita perlu partner. Tadi kan Mas Arja kan cuma berdua awalnya kan, terus sekarang di cabang lain kan udah mulai pakai investor. Itu apa sih yang jadi pertimbangan? Terus gimana apa tuh pertimbangan secara keuangannya bagaimana? Maksudnya aku nih mau waktunya ekspansi nih untuk cari investor itu kapan? Oke. Nah jadi sebenarnya kalau dari awal aku ngeset yang online, itu sebenarnya bukan kita ngeset untuk online sih, itu lebih karena terpaksa online, karena nggak punya modal. Ya, jadi kita emang waktu itu jualan online ya, karena emang nggak punya modalnya buat buat apa namanya, buat bikin restoran. Nah, jadi dari awal memang kita itu berpikir kita mesti punya restorannya nih, karena stick gimana-gimana, yang terbaik ya harus dimakan di restoran, karena di situ orang bisa mungkin menjamu tamu, teman, keluarga, dan apapun lah itu. Nah, eh, jadi dari awal kita udah pertama nih dari 2000 berapa 2018 awal itu kita jualan dulu berapa bulan, terus kita mulai set proyeksi bisnisnya kalau kita dengan restoran seperti apa. Nah, di situ kita set proyeksi bisnis itu kita bikin ini apa namanya eh, perhitungan berapa modal yang diperlukan, terus kemudian apa namanya kira-kira asumsi masih pakai pada saat itu kita masih pakai asumsi ya salesnya berapa. Nah kita membuat asumsi, cara kita ngitung asumsinya adalah kayak gini. Salah satunya adalah kalau kita ngomong di online itu kan masih banyak yang kemungkinan orang beli itu cuma satu satu orderan, satu nota itu cuma satu stick. Tapi kalau di offline itu kemungkinannya sangat kecil. Paling nggak rata-rata dua atau tiga, bahkan lebih. Ngomonglah satu bill berarti dua atau tiga. Terus kemudian kita asumsikan juga nggak mungkin mereka makan tanpa minum. Ya berarti kan eh, average sales-nya dalam satu nota itu pasti jauh lebih gede. Dulu misalnya kita online satu bill bisa nilainya sekian, kita asumsikan satu bill kalau di offline itu naik jadi sekian. Ya karena apa namanya karena ada jumlah orang maupun minumannya tadi. Belum lagi kalau mereka misalnya tambah cemilan dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga dulu asumsikan juga misalnya nih peak time-nya kita berapa? Dua kali, karena kita restoran berarti makan siang sama makan malam. Nah, peak time itu gimana? Nah, itu tadi yang aku bilang. Dulu kita sempat nongkrongin restoran-restoran lain. Yang sepi berapa orang sih gitu loh. Dalam misalnya kalau makan siang peak time-nya kan jam 12 sampai jam 3. Kalau makan malam mungkin jam setengah 7 sampai jam 9 itu peak time-nya mereka. Nah itu rata-rata mereka kalau yang rame berapa orang, kalau yang sepi berapa orang sih, sesepi-sepinya restoran itu berapa orang sih. Nah kita coba asumsikan, oh sesepi segini kalikan sekian, dengan average sales yang tadi kita buat tadi, ya itu berarti ketemu omset sekian gitu kan. Nah terus di sela-selanya kan ada jam-jam, misalnya kita buka jam 9, berarti kan jam 9 sampai jam 12, kita asumsikan sejamnya berapa orang. Terus dari antara jam makan siang ke makan malam, dari jam 3 sampai jam 6 setengah 7, kita asumsikan berapa orang. Nah itu, di situ kita bikin asumsi berapa sih sales yang bisa kita buat, terus itu kita masukkan ke hitungan analisa proyeksi bisnisnya kita, terus kita cek juga cost kita bikin cost-nya dulu. Cost structure-nya kita bikin semua dulu. Kira-kira kita butuh berapa karyawan, listrik berapa, terus kemudian mungkin biaya promosi berapa, terus biaya-biaya ini itu, yang semua cost structure-nya kita keluarin, ketemulah setiap bulan ketemu sekian juta gitu. Terus, nah tadi dari penjualan tadi, berarti kita mesti ketemu margin berapa. Nah margin ini tadi kan setelah kita lihat, oke, misalnya penjualannya sekian, eh, apa namanya HPP-nya sekian, berarti kan ada laba kotor itu nanti dipotongkan dengan OPEX-nya tadi, operational expenditure-nya tadi, terus ketemu, terus dengan pajak, nah itu laba bersihnya berapa. Nah laba bersih tadi berarti investment berapa yang ini masuk akal untuk bisnis ini gitu loh. Misalnya investmentnya sekian M gitu misalnya. Kalau misalnya kita masukkan sekian M ya, itu bisa balik
balik modal berapa lama kayak gitu kan. Itu balik modalnya sekian waktu gitu. Nah, nanti oke kita udah sepakati sekian. Nah, berarti nanti dari sekian M ini tadi kita harus pikirkan, berarti kalau modalnya sekian M yang masuk akal, berarti kita harus cari sewanya mesti berapa, biaya renovasinya mesti berapa, terus kemudian biaya ini itunya ketemu berapa. Jadi dari sana sih setelah kita bikin semua proyeksi bisnisnya sebaik mungkin ya, kalau akurat sih mungkin nggak ya, cuma sebaik mungkin, terus barulah kita mulai, dulu aku jalan ke banyak teman sih, maksudnya nawarin, kita mau buka restoran nih, mau bantu danain nggak gitu kan. Ya, ke banyak teman. Kita nggak ke pendanaan satu orang ya, karena kita butuhnya cukup cukup banyak ya, maksudnya untuk bikin satu restoran. Jadi kita nggak satu orang, tapi maksudnya kita bagi beberapa slot lah kayak gitu ya. Nah, terus kita jalanin. Dulu awal-awal sih banyak yang nggak mau, banyak gitu loh. Ya alhamdulillah ketemu akhirnya ada yang mau. Bahkan di beberapa yang mau, yang sekarang jadi investor kita nih, orang yang mau ini yang bahkan sama sekali tidak melihat proposalnya kita. Aku cuma bilang, kebetulan ini bahkan orangnya bukan orang yang kita kenal juga, maksudnya ini teman Ditra punya teman dekatnya ini punya teman yang suka ikut mendanai proyeknya dia kan. Terus kita ngobrol, ini kita lagi mau ada proyek bikin restoran gini-gini, aku baru ngobrol 5 menit, 10 menit, dia bilang, yaudah aku ikut, kamu butuh berapa? Wah, sampai bilang, pokoknya kalau kata si Mas ini oke, aku oke. Dia bilang. Ya udah akhirnya kita jalanin, apa namanya, jadi dari awal memang kita sudah set untuk menjadi sebuah restoran, tidak kita set untuk sekedar online, karena kita percaya bahwa Stick ini meskipun sekarang banyak ya rame kan, ghost kitchen, cloud kitchen gitu-gitu, tapi menurutku itu tidak untuk semua bisnis seperti itu. Tetap bisnis masih banyak bisnis-bisnis yang butuh experience dengan makan di tempat, itu tetap perlu. Dan itu terbukti alhamdulillah setelah kita buka restoran, dari bulan-bulan awal itu kita dibandingkan dengan salesnya online, kita naik sekitar 12 kali, 13 sampai 15 kali lipat dari salesnya dulu yang awalnya kita targetkan cuma naik 3 sampai 5 kali dari online. Sekarang posisinya satu outlet itu bisa 12 sampai 15 kali dari sales online dulu per outletnya. Jadi emang dari awal udah kita set seperti itu sih. Mas Arga, bingung lihat ini. Ya. Boleh diceritain nggak tim intinya itu apa aja? Misalnya keuangan, itu tim intinya apa aja? Kalau yang sekarang itu kan ada aku, ada Ditra, ya. Ditra lebih kepada kepala operasional keseluruhan ya maksudnya. Nah terus itu ada satu yang Mas Odi tadi lebih banyak urusannya sama investor. Jadi apa namanya, nanti ketika misalnya ketika kayak kita lagi mau buka outlet lagi, investment, nanti urusannya sama dia ya. Terus kemudian di luar itu kita ada HRD, terus begitu ada orang purchasing, ada orang markom, ada sosef, ya ada sosef, ada sama orang finance. Tapi finance-nya ini lebih ke arah admin ya. Artinya kalau keputusan finansialnya ada di aku sih. Jadi kalau yang di dia lebih ke arah adminnya, terus sama kita ada konsultan pajak. Karena kita ketika begini ya, dulu kita ngesetnya ternyata setelah berjalan ini urusan pajak ini banyak banget. Karena aku punya pengalaman cukup jelek lah sama pajak waktu di zaman garing dulu ya. Kita punya utang pajak tuh sekitar 350 juta waktu itu. Ya itu apa namanya, aku nggak mau lagi terulang masalah perpajakan itu, karena setelah dilihat pajak tuh beda sama bank. Kalau bank kan mungkin kita ngutang, kita tahu punya beban ya. Tapi kalau pajak tuh kayaknya kita nggak ada masalah, tiba-tiba ditagih pajak aja. Dan nilainya bisa gede. Nah itu yang membuat kita, kalau jadi pebisnis nggak ngerti finance, nggak ngerti pajak, itu menurutku suatu keharusan. Jadi nggak bisa finance dan perpajakan ini kita kesampingin. Itu harus termasuk jadi di depan ya. Karena nanti ketika kita makin gede, perpajakannya makin macam-macam. Maksudnya semakin gede omset kita pun, itu nanti tarif pajaknya juga jadi ya ada beberapa hal lah gitu. Dan itu pun kita juga harus bisa
ya atur beberapa hal perpajakan juga supaya di kitanya oke, tapi secara perpajakan juga dia nilainya wajar. Itu yang apa namanya hal yang sangat penting setelah aku jalan di Urban Wagyu ya. Itu. Masuk itu juga konsultan keuangan juga nggak, Mas? Konsultan keuangannya dulu awalnya pakai, tapi sekarang konsultan keuangannya jadi satu sama si orang pajak ini tadi. Jadi sama satu si konsultan pajak. Gitu. Karena ya itu sih kelemahannya kadang kita kalau baru mulai bisnis yang kita pikirin cuma jualan, tapi pajak ini juga hal yang penting sih. Kalau enggak nanti bisa kena masalah. Baik. Ya. Aku mau nanya soal variasi nih, Mas Arga, untuk di bisnis kuliner, variasi menu. Kan tadi Mas Arga cerita menunya Mas Arga itu lumayan banyak ya, lumayan bervariasi. Ini kalau misalnya di awal kita membangun bisnis kuliner, itu variasi menu yang banyak itu sepenting apa sih? Apakah untuk di awal kita mulainya dari yang sedikit dulu, atau dari awal kita langsung kalau memang bisa banyak variasi menu kita langsung mulai banyak tampilkan di awal, apa kita mulai dari satu varian dulu, nanti semakin lama semakin ditambah. Itu bagaimana, Mas? Nggak, ya, itu sebenarnya gini sih. Mulai dari goalnya kita dulu apa ya. Jadi artinya gini, kalau misalnya memang goalnya kita dari awal adalah kita mau bikin warteg, pasti menu kita akan banyak. Ya, karena menunya kita kan memang warteg ya, mesti mau Iya. nggak mau banyak kan. Nggak mungkin cuma satu macam gitu ya. Tapi kalau gini, jadi sebenarnya kalau Urban Wagyu mulainya dulu cuma dari stick tok. Ya, cuma ada sirloin, tenderloin, ribeye, cuma tiga itu aja. Jadi kayak stick yang lain-lain kita nggak punya, menu-menu lain kita nggak punya. Terus kemudian apa namanya? Itu juga cuman ada 3 varian. Maksudnya ada yang Prime Wagyu, Tokusan Wagyu, sama Australian Wagyu kayak gitu. Nah, apa namanya? Sebenarnya tetapin dulu tujuan sih. Balik lagi, kalau aku sekarang itu selalu menetapkan tujuannya kita dulu apa gitu kan. Karena kita dulu mau stick house ya. Kalau dulu aku bikin stick house, yang paling utama buat aku adalah sticknya harus terkenal duluan. Maksudnya artinya orang harus benar-benar tahu sticknya, tahu produk sticknya kita kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak penting aku punya pasta tuh nggak penting di awal. Kita 1,5 tahun jualan dulu ya hanya stick aja. Cuman ketika kita buka restoran, di restoran itu kan ya kayak tadi aku bilang, misalnya ada yang ulang tahun nih, datang berlima, kan mungkin yang satu dia nggak makan daging gitu loh. Jadi makanya sebenarnya produk yang lain itu bukan produk utamanya kita sih, tapi itu lebih ke arah produk pelengkap aja. Artinya kan teman-temannya stick ini apa sih? Paling kan ada pasta, mungkin ada salmon stick, atau mungkin ada yang lain-lain yang tidak terlalu. Jadi menu kita yang selain itu kan cuma ada beberapa macam spaghetti, ada butter rice, ada burger, salad. Ya itu lebih ke arah menu pelengkap stick aja sih. Ketika orang datang, ya biar nggak bosan. Tapi menu utama kita tetap ada di stick semua. Jadi kalau mungkin dicek di website kita urbanwagyu.com ya, itu masuk ke menu itu ada menu kita kan ada di special cuts, sirloin, tenderloin, ribeye. Itu utamanya lebih ke arah menu-menu stick semua sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang penting atau enggak, kita memulainya dulu hanya dari stick aja. Itu pun tidak semua varian kita keluarin dulu di awal. Karena orang mau beli online juga, kok kayaknya kalau awal belum apa-apa, kita udah keluarin tomahawk yang harganya bisa sampai 1 jutaan, ya dipikir dia ini siapa ini tiba-tiba jualan online makanan 1 juta, siapa yang mau beli gitu loh. Tapi kalau disajikan di tempat, orang akan percaya, oh ini ada barang mahal, ya dibeli sama mereka gitu loh. Apalagi kan kita motongnya di tempat, ya orang akhirnya ngefoto video dan diposting. Terus kalau kayak menu-menu spaghetti, daripada membuyarkan fokusnya kita sebagai Urban Wagyu stick gitu ya, ada spaghetti segala macam, dulu awal kita fokusnya hanya di stick, apa namanya, cuma benar-benar hanya di stick aja. Jadi menu-menu lain lebih ke arah pelengkap aja sih. Kalau secara sales, yang mungkin mendominasi itu 85-90% itu adalah stick. Sisanya ya makanan yang lain-lain. Karena itu memang, maka dari itu kita secara penggunaan stok pun itu sedikit stok-stok kita yang lain-lain.
yang apa namanya yang kayak spaghetti dan apa pasta yang lain-lain gitu. Oke. Baik, Putri. Ya, Putri mau bertanya. kan kemarin dari bisnis fashion kan udah ada kesulitannya kan, terus ke kuliner gitu. Itu sebenarnya bukan yang paling susah sih. Sebenarnya tantangan yang paling besarnya itu apa? Kan pasti makanan nggak ada tantangannya, pasti kan ada tantangannya juga. Kalau aku flashback dulu ke awal, mungkin mungkin mental block yang paling pertama aku hadapin adalah satu, apa ya bisa ya aku jalanin makanan. Yang kedua, tiba-tiba tapi waktu itu karena terpaksa, karena kita ngelihat gini, kapal yang dibakar tuh udah nggak bisa dipakai lagi, udah terbakar lah. Yang fashion tuh udah nggak bisa kita pakai. Maju ke depan, tapi aku juga nggak tahu ini bisa dilakukan apa enggak. Tapi ya satu-satunya pilihan cuma maju ke depan. Ya udah akhirnya kita jalanin. Cuman yang kita pikirin, apa bisa kita jualan stick yang tadi aku pertama tadi kan kita apa bisa jualan stick secara online. Tapi kalau itu mungkin bukan tantangannya, tapi lebih ke arah mental block-nya aja. Artinya karena stick online ini nggak lazim. Dulu bahkan waktu kita bilang mau bikin stick aja, ada salah satu investor yang bilang, kamu jualan stick nggak mungkin bisa di Surabaya gitu loh. Jadi yang itu udah legend, udah 40 tahun lebih. Itu pertama. Terus kedua, ada salah satu lagi investor yang lain lagi yang kita datengin juga, yang dia bilang, kamu ngapain bikin restoran dengan sekian miliar itu kan kamu bisa buka sekian puluh cabang ghost kitchen. Di mana ghost kitchen kan berarti kan kamu bisa apa namanya punya banyak ya, dan itu udah lebih pasti. Sedangkan kamu buka restoran belum pasti kamu ini jalan apa enggak bisnisnya, dia bilang. Cuman ya kita sih nggak mau nentang ya, karena kita juga nggak ngerti bener enggaknya dia omongan dia kan. Aku juga belum pernah punya pengalaman ya. Jadi tapi kita cuma nampung bahwa kita punya keyakinan bahwa stick house itu tidak bisa dengan metode ghost kitchen gitu loh. Ini adalah sebenarnya online kita ini sebenarnya lebih ke arah pelengkap, karena terbukti kayak sekarang aja omset online kita tuh paling mentok cuma 10%-an lah dari total sales kita gitu. Paling mentok 10%-an. Nah, kalaupun kemarin waktu PSBB naik, PSBB kemarin online kita naik, itu kan karena konsumen tidak ada pilihan gitu loh. Jadi mau nggak mau mereka terpaksa beli online, tapi begitu ada pilihan untuk makan di tempat, online-nya turun lagi. Jadi itu tidak bisa jadi andalan lah. Nah, yang tadi kenapa dia bilang, kan kamu susah loh bikin restoran kayak gini, belum lagi karyawan, pelayanan, apa namanya, kompleksitasnya sebuah restoran tuh kayak gimana. Lebih penting kamu ghost kitchen kan kamu udah jalan nih hampir setahun ya, cloud kitchennya udah setahun, kenapa kamu nggak bikin banyak? Tapi kita punya keyakinan bahwa stick itu harus disajikan dengan kebersamaan gitu loh, nggak bisa dengan sendiri-sendiri kayak gini nih, itu nggak akan bisa jadi lah ibarat kita lihat. Nah, terus kemudian terlebih ya, ngurusin 20 misalnya 30 ghost kitchen itu menurutku susah gitu loh. Maksudnya itu kan, dan gini, contoh ya, ada beberapa teman kemarin punya 10 restoran di Surabaya ketika PSBB atau PPKM darurat. Mereka ketika punya 10 restoran, itu 8 sampai 9 mereka tutup, pindahkan ke satu aja karena cuma online kan. Kalau online nggak perlu ada 10 gitu loh di Surabaya ini gitu kan. Nah, begitu juga gitu. Kalau misalnya aku punya 20 30 ghost kitchen itu tidak bisa aku taruh di Surabaya semua, pasti harus di luar kota. Nah, itu kan pengalamanku tambah nggak punya lagi. Gimana caranya? Misalnya di Surabaya kita bikin 2 atau 3 cloud kitchen, terus kemudian nanti di Malang ada 1, di Jogja ada 1, itu tambah susah ngatur ya, maksudnya tambah susah lah menurutku gitu. Jadi ya ada beberapa yang tadi kalau kita bilang mungkin lebih ke arah mental block tuh karena ada beberapa omongan di luar atau mungkin juga yang kita lihat apa bisa ya emang kita jalanin. Cuman balik lagi, kita udah nggak punya pilihan lain, kita udah nggak bisa noleh ke belakang lagi. Jadi ya ini udah terpaksa aja harus jalan. Nah, kalau misalnya tantangannya adalah ya memang nggak dipungkirin itu lah masalah SDM sih. Maksudnya SDM aja kita ya yang pasti masih lah ada yang keluar masuk, mungkin karena kita nggak perpanjang, karena kontraknya, karena mereka mungkin kerjanya kurang sesuai ekspektasi ya, karena di kita ini tipikal customer kita ini cukup cerewet dan cukup detail dan cukup ribet gitu loh. Jadi kalau SDM-nya nggak bisa yang
cak-cak, ya nggak bisa yang adaptif untuk bisa menghadapi konsumen-konsumen gitu, itu udah pasti nggak akan kita perpanjang. Makanya kita mulai tahun ini kemarin mulai cari HRD yang berpengalaman untuk bantu kita untuk masalah rekrutmen, nanti juga masalah training. Sebenarnya kayak tahun ini kita mulai mau ada hire kayak konsultan training, konsultan HRD di luar, maksudnya untuk melakukan training-training karyawan yang secara berkala. Tapi kemarin karena PPKM kita belum lakuin. Jadi tantangan utama kita sih sebenarnya di masalah SDM. Kalau sama ini, karena SDM ini juga yang membuat gini, sebenarnya dari awal sampai sekarang itu sebenarnya tawaran investment ke kita tuh cukup banyak gitu ya. Maksudnya bahkan ada beberapa orang yang mau untuk danain satu restoran sendirian. Yang mana dana satu restoran ini sendiri ini dananya cukup gede gitu loh. Nah, cuman kita yang nolakin. Kenapa kita nolakin? Karena speed-nya kita belum bisa secepat itu ketika aku belum punya SDM yang mumpuni. Karena kan semakin nanti misalnya nih, kayak mudah-mudahan kita tahun depan udah bisa buka di Jakarta, kan aku butuh SDM yang bagus, yang bisa mereka jalanin bisnisnya, terus kemudian juga mereka bisa kita percaya untuk menjalankan bisnisnya, karena nggak mungkin aku selalu berada di tempat semuanya gitu, nggak mungkin, pasti ya paling gantian-gantian ngelihatnya kayak gitu, kontrolnya. Itu SDM. Sama kita ya sekarang tantangan kita adalah kita lagi cari kayak sekarang SDM, salah satunya adalah sistem analis ya. Sistem analis itu nanti itu yang berfungsi untuk mereka membantu kita untuk membuat dan mempatenkan sebuah sistem gimana caranya kita untuk mengkontrol semua bisnis ini, karena karyawannya cukup banyak, karyawan cukup banyak, otaknya banyak, ngomongnya juga banyak. Ada aja karyawan yang mungkin yang tukang ngeluh lah, tukang gini lah. Kita butuh sebuah sistem, butuh suatu skema yang bisa maintain mereka semua biar bisa berjalan dengan baik. Itu. Ya. Itu ya, Put ya. Jadi kalau dari yang tadi Mas Arga sampaikan, jadi lebih penting mematangkan SDM-nya ya ketimbang kita kejar ekspansi yang cepat ya untuk bisnis ini. Karena ekspansi yang cepat ya dulu waktu di Garlic aku tiba-tiba bikin 3 outlet nggak sampai setahun, yang 2 tutup. Ya karena timnya nggak kuat gitu. Tapi ada ada pertimbangan waktunya nggak, Mas Arga? Kalau dari Mas Arga tuh kira-kira untuk pematangan SDM ini maksimal berapa lama sih yang mau ditargetkan biar jangan sampai kelamaan gitu kan, tahu-tahu matangan SDM terus ekspansinya malah nggak jalan gitu. Enggak sih. Jadi kalau SDM ini kan continuous improvement ya sifatnya. Maksudnya tidak akan pernah sematang yang kita mau gitu. Maksudnya akan selalu ada kekurangan. Nah, cuman kita ngelihat gini, kayak sekarang kita udah mulai kelihatan, kita outlet di Surabaya insya Allah bulan November besok yang ketiga buka. Itu yang di background saya yang ketiga. Nah, itu ketika udah buka, ya ketika udah outlet ketiga kita buka, yang insya Allah berarti capital kita juga jadi lebih banyak lagi gitu loh. Nah, lalu dengan capital yang lebih banyak, kita bisa bayar orang lebih banyak lagi atau yang lebih capable lagi sih. Itu salah satu yang kita kejar ya. Makanya kita kenapa buka di Jakarta setelah punya 3, karena kita pastikan dulu capital kita juga cukup lumayan untuk bisa handle tim-tim yang cukup ya. Maksudnya artinya karena kita kayak sekarang salah satu fokus kita adalah kita mencari karyawan yang dengan gaji yang agak tinggi gitu loh, supaya kita mau mereka yang punya pengalaman yang baik. Tapi gini, kita ngelihat ini dari pendapat asumsi kita ya. Kita ngelihat gini, ketika orang-orang pintar disatukan dalam satu tempat, dalam satu company, tapi tidak dalam satu visi yang sama, dan harus ada bapak atau leluhur tadi yang gue bilang, yang bisa menyatukan mereka ini. Ibaratnya orang tua punya anak banyak, pintar semua, jadi semua, sukses semua, tapi nggak rukun, ya itu berarti kan mungkin ada orang tua, kurang ada sosok orang tua yang bisa
menyatukan mereka gitu. Kita ngerasnya itu. Nah, itu juga jadi kehati-hatian kita dalam membangun ini, karena kemarin sebenarnya ada satu dua yang ngelamar yang mereka cukup punya pengalaman banyak ya. Kemarin kita lagi cari salah satunya di bidang markom, mereka punya pengalaman belasan tahun di company yang gede, tapi kita ngelihat stylenya dia agak-agak arogan ya, itu nggak akan kita terima. Karena kalau kamu terlalu arogan, aku nggak bisa, kamu mesti gini, aku butuh pengalamanmu, aku butuh ilmumu, tapi ketika kamu masuk ke sini, kamu harus bekerja dengan Urban Wagyu Way gitu loh, harus dengan caranya kita. Kamu harus pahami bisnisnya kita begini. Jadi ya contoh simpelnya kayak gini lah. Mungkin kalau di luar biasa bikin promo buy one get one, promo sama bank atau apa, kita nggak pernah. Cara kita dengan cara X ya, kamu harus mau dan belajar cara X ini bagaimana. Itu yang tantangan berikutnya di masalah SDM ya. Maksudnya kita sekarang lagi terus-terusan untuk menambah ke SDM tadi. Nah, kalau tadi apakah lambat? Jadi gini, kalau target ya mulai tahun depan, kita target tahunan kita tahun depan itu 2-3 outlet setahun. Tahun depannya lagi akan kita tambah lagi, nambah lebih banyak lagi. Artinya gini, kalau setahun biasanya tahun depan 3, mungkin tahun depan 5 per tahun. Tahun depan lagi mungkin 7 per tahun, tapi tetap akan ada maksimalnya per tahun ya. Artinya gini, bisa jadi kemarin yang kita bahas ya di prinsipal itu, ke depan kayaknya target kita nggak usah muluk-muluk, tapi tiap 2 bulan kita buka satu. Karena investment kita cukup gede. Maksudnya kita bukan yang cuman hitungan 100 juta, 200 juta, atau 1 miliar, 2 miliar, tapi kita lebih daripada itu. Jadi belum lagi kita setiap kali bangun restoran, kita kan pakai lengkap ya. Maksudnya kalau kita mungkin ngelihat franchise yang kecil ya, itu kan udah tinggal dicat aja rukonya dan dibangun-bangun kayak gitu. Nah, kalau kita benar-benar pakai arsitek profesional maksudnya. Ya, kita pakai arsitek, terus juga kita pakai kontraktor, bangunnya itu pun kemarin 2 kali bangunan ini kita pakai papanya Kanya untuk konsultan strukturnya gitu loh. Ya, jadi karena yang di Dharma itu strukturnya agak berbahaya. Jadi kecepatan membangun outlet kita tuh nggak bisa secepat kayak mungkin kebanyakan franchise. Jangan ngomong yang international group ya, tapi yang lokal brand ya, itu tidak bisa secepat itu kita membangun karena kita butuh proses desain dan segala macamnya itu cukup panjang, sehingga makanya kalau ngomong target kita sebenarnya nantinya mungkin 2-3 tahun ke depan kita punya target paling tidak tiap 2 atau 3 bulan kita buka satu outlet. Tapi tetap kita ngelihat gini sih, Urban Wagyu ini kan makanan yang secara tempat dia agak milih-milih ya. Maksudnya tidak bisa misalnya kayak di Ketintang dipasangin Urban Wagyu, nggak bisa gitu loh. Dia harus di tempat-tempat yang cukup premium lah gitu secara market. Jadi kita nggak tahu nih, maksudnya aku belum pernah memetakan secara persis ya. Cuman kayaknya sih kalau di Indonesia kayaknya nggak mungkin lebih dari 100 outlet gitu loh. Karena letaknya terbatas gitu loh. Letaknya terbatas. Tapi kalau ngomong target 5 tahun kita ke depan, ya paling nggak 5 tahun ke depan punya 30-40 outlet, itu udah amazing lah buat kita itu. Terima kasih untuk insight-nya Mas Arga. Ini Alwi mungkin bisa dikasih semangat, motivasi yang lagi memulai bisnis. Oh iya, mungkin bisa itu ya, apa namanya? Penguatan. Saran dari Mas Arga untuk yang baru memulai, sedang menjalani, atau baru akan memulai, kira-kira apa yang bisa Mas Arga sarankan lah gitu. Ya, kalau aku sih ya salah satu bisa dibilang gini ya, aku masuk ke Urban Wagyu ini satu blessing, artinya banyak juga temen yang ngerasa lo kok bisa ya dari fashion pindah ke makanan, dan ya alhamdulillah pun kita pindah di makanan ini pun secara percepatan pertumbuhan itu juga jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu sebenarnya aku sama Ditra tidak pernah merasa bahwa kita ini artinya hebat atau bisa melakukan itu, enggak. Jadi gini, balik lagi kayak yang tadi aku bilang ya, sebenarnya kalau ngomong gimana biar kita kuat, satu-satunya kunci kalau buat kita ya, buat aku dan Ditra, satu-satunya kunci adalah selalu melibatkan Allah.
atau Tuhan ya. Jadi kita merasa pertama gini, sampai hari ini adalah yang kita peroleh ini adalah karena dulu kita minta dengan serius sama Allah gitu ya, minta semua bisnisnya bagaimana, timnya apa, modalnya segala macam, kita dulu minta semua. Nah, kita menjadikan Allah itu sebagai sutradara atau pembuat skenario terbaik dalam hidup kita gitu loh. Jadi kita tuh minta, ya setelah minta, tugasnya kita sebagai aktor atau pemain itu cuma jalanin perintah dari sutradara. Artinya kita nerima, waktu itu kita terima sign kayak gini, oh tiba-tiba kepikiran ini dan itu, udah kita jalanin aja. Dan jujur, jadi kalau misalnya dibilang Ditra nggak ada basic chef apapun, cuman kita percaya bahwa ketika Ditra meracik awal kali itu ada tangan Tuhan yang bekerja di situ gitu loh. Bukan sebenarnya yang bekerja nih jujur aja ya, dari seluruh yang kita lakuin ya, kita apa namanya yang bekerja ini adalah semuanya ini atas ilham ya, atau mungkin tenaga pikiran. Kita mostly dapat ide tuh ya tiba-tiba, dan kita percaya bahwa itu bukan suatu kebetulan, itu adalah kehendak Allah. Jadi kalau misalnya dibilang apa yang menguatkan ya, satu-satunya menguatkan itu adalah, kalau saya boleh bisa kasih saran buat teman-teman, satu, selalu libatkan Allah. Begitu juga dini, saya berapa kali ikut seminarnya yang pengusaha yang non-muslim ya, kayak Pak Ciputra, terus gitu mungkin Pak Karmaka tadi yang bosnya ini siapa? OCBC NISP, dan banyak yang lain-lain saya lihat ya. Satu yang mereka ceritakan, apalagi mereka cerita tentang kebangkrutan yang mereka selalu bilang adalah libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam setiap kegiatan kita. Karena cuman Tuhan, cuman Allah yang kasih kita kekuatan, ya artinya kasih kita kekuatan, kasih kita cara. Tugasnya kita cuman bertugas untuk menjalankan apa yang sudah kita terima. Artinya kita terima sign, ya itu kita jalanin. Jadi sampai sekarang kita bisa jalanin ya, dan kita berani untuk bangun satu restoran dengan investment yang cukup gede, dan alhamdulillah pengembaliannya return on investment-nya cukup baik ya kan. Itu semua bukan, jadi sebenarnya tadi kenapa kok bisa gini gitu, aku bisa gini gitu, jujur kalau ditanya aku nggak tahu gitu sebenarnya. Aku juga nggak punya basicnya, tapi semua ide itu, semua ilham itu tiba-tiba aja sering datang gitu loh. Gimana ini ngurusin dining car, ya itu kayak ketika kita selalu terkoneksi sama Tuhan ya, sama Allah, kita kayak terus aja mengalir, selalu aja ada idenya, ada caranya, ada segala macamnya. Segelap apapun sekalipun ya hidup kita, ketika kita diterangi sama cahaya ilahi ya gitu, itu pasti akan nemu jalan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita bisa lakuin sendiri, nggak bisa, karena gini loh, dulu mungkin sedikit ya, dulu kita kerugian banyak banget, cukup bermiliaran kayak gitu ya. Terus gitu punya utang banyak. Siapa orang yang percaya sama aku dan Ditra ketika bangun bisnis yang kita nggak pernah punya pengalaman ya, kita butuh investment satu restoran tuh bisa sampai 5 miliar bahkan lebih ya. Siapa yang mau, orang yang mau gitu loh, kalau bukan Allah yang menggerakkan itu semua gitu loh. Termasuk juga siapa yang menggerakkan gini, termasuk kenapa konsumen bisa datang, jujur ya kalau kita tanya dalam hati, aku nggak yakin karena program yang kita lakuin, tapi itu ramai karena Allah yang gerakin orang-orang untuk datang gitu loh. Nah selama selalu kita libatin terus ya, kita percaya terus ya, semuanya akan menjadi suatu harmoni tersendiri gitu loh. Artinya nanti kita akan nemu modalnya, nemu tempatnya. Kadang kita ketika kesulitan nyari tempat ya, atau kesulitan apa, ya jujur kalau dari aku sering curhat sama Allah gitu loh. Ya Allah ini kok kayak kemarin misalnya, aduh ini PPKM lagi ya Allah. Ya kadang curhat aja gitu loh, cerita. Dan curhat tidak selalu melulu pada saat habis sholat ya, tapi kadang di jalan, di mobil atau apa tuh curhat aja terus. Nah itu yang selama ini aku belajar, setiap kali kita selalu hatinya bisa terkonek, ya tiba-tiba aja jalan tuh pasti ada. Itu sih mungkin yang aku sampaikan. Mungkin agak beda sama orang yang memberi semangat, tapi itu yang kita rasain selama ini. Bagaimana kita membangun bisnisnya selama ini. Kurang lebih seperti itu. Siap, terima kasih Mas Arga, bagus sekali. Ya. Gimana untuk yang lain? Kita cukupkan sampai di sini. Yap. Oke.
banyak juga dari tim Jangkrik sudah meluangkan waktu ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Arga. Terima kasih sama-sama. BTW Mas Arga, itu background-nya itu bangunan apa sih Mas? Itu Urban Enggak, Wagyu. itu Urban Wagyu yang di Darmo, dekatnya Landmark. Bukit Pakuan. Oh, oke. Ya, ini bentar. Ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Mas Arga yang sudah menyempatkan waktunya sharing dan diskusi tentang bisnis, yang mana kita sama-sama belajar banyak banget dari Mas Arga nih. Dan mudah-mudahan kita bisa sesukses Mas Arga ya. Waduh, belum. Amin. Ya, harus lebih sukses. Aku belum sukses. Sukses selalu, sehat selalu. Ditunggu Urban Wagyu-nya datang ke Jakarta. Amin. Mudah-mudahan segera buka. Sukses Mas Arga. Ya, Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga ya. Dok, makasih ya, Dok. Bukanya makasih ya. Bukanya makasih. Makanya ngomong tapi makasih Kanya. Terima kasih sama-sama semuanya. Makasih Sehat semuanya ya. semuanya.